Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pokok bahasan penyelesaian linear programming dengan metode grafik. Untuk mencari solusi dalam linear programming bisa digunakan dengan dua metode. Metode yang pertama yaitu menggunakan metode grafik yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Metode grafik itu cocok jika permasalahan pada linear programming itu mempunyai dua variabel saja. Dan pada metode grafik ini, nantinya penyelesaian linear programming-nya dengan membuat grafik. Kalau misalkan jumlah variabel dalam linear programming itu lebih dari 2, maka tidak cocok menggunakan metode grafik. Cocoknya yaitu menggunakan metode simplex. Metode simplex di sini penyelesaiannya berbeda. Penyelesaiannya di sini secara iteratif atau berulang-ulang dengan menggunakan tabel-tabel iterasi. Ini ada beberapa istilah yang harus dikenali dalam linear programming dengan metode grafik. Ada visible region atau daerah layak. Kemudian ada visible solution atau solusi layak, ada solusi optimal, ada unique finite optimal solution, ada alternative finite optimal solution, unbounded optimal solution, solusi corner point visible, empty visible region, atau invisible atau inconsistent. Ketika menggunakan metode grafik untuk menyelesaikan persoalan dalam linear programming, nantinya kita akan menemukan yang namanya visible region atau daerah yang layak. Daerah yang layak kalau di gambar ini itu merupakan daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ini merupakan daerah irisan dari semua fungsi batasan yang ada. Ada istilah visible solution. Jadi visible solution itu permasalahan yang diajukan memiliki solusi yang memenuhi semua batasan. Kalau pada gambar yang pada slide sebelumnya tadi, visible solution-nya itu merupakan solusi yang diperoleh dari titik X1 dan X2 selama titik X1 dan X2 tersebut berada di daerah solusi yang layak atau berada di daerah yang diarsir. Sedangkan solusi optimal itu adalah solusi yang dihasilkan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kalau fungsi tujuannya minimasi, maka solusi optimalnya itu adalah nilai dari fungsi tujuan yang paling rendah. Kalau fungsi tujuannya maksimasi, maka solusi optimalnya itu adalah nilai dari fungsi tujuan yang paling besar. Fungsi tujuan dalam linear programming itu ada dua, ada fungsi tujuan memaksimumkan dan ada fungsi tujuan meminimumkan. Untuk dua macam fungsi tujuan, ketika diselesaikan dengan menggunakan metode grafik, maka di sini ada perbedaan cara untuk mencari solusi optimalnya. Untuk contoh yang pertama, ini adalah contoh kasus yang fungsi tujuannya memaksimumkan. Di mana di sini ada fungsi tujuan memaksimumkan Z, kemudian di sini ada beberapa fungsi batasan. Untuk mencari solusi linear programming dengan menggunakan metode grafik, pertama kali kita perlu menentukan daerah layak atau visible region-nya. Daerah layak itu adalah daerah yang dibentuk dari irisan semua fungsi batasan yang ada. Fungsi batasan yang pertama di sini ada X1 kurang dari sama dengan 4. Kita buat garis X1 sama dengan 4, kemudian kita tentukan daerah X1 kurang dari sama dengan 4 itu daerahnya yang mana? Daerahnya di sini terletak di sebelah kiri garis X1 sama dengan 4. Kemudian untuk constraint yang kedua, ada 2X2 kurang dari sama dengan 12. Kita buat garis 2X2 sama dengan 12 atau X2 sama dengan 6. Dan daerah 2X2 kurang dari sama dengan 12 itu daerahnya ada di bawahnya garis X2 sama dengan 6. Kemudian di sini ada constraint yang ketiga, 3X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 18.
Kita buat garisnya. Garisnya di sini ternyata perpotongan dengan X1-nya itu berada pada koordinat 6,0 dan perpotongan dengan garis X2-nya terletak pada koordinat 0,9. Dan daerah 3x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 18, itu daerahnya terletak di bawahnya garis. Kalau untuk mengecek apakah daerah di bawah garis itu memenuhi fungsi batasan yang ketiga atau tidak, kita mengeceknya tinggal memasukkan koordinat X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0 ke dalam fungsi batasan nomor 3. Oh, ternyata ketika koordinat X1 dan X2 sama dengan 0, itu ternyata nilainya di bawah sama dengan 18. Berarti benar, daerah fungsi batasan yang ketiga itu daerahnya adalah di bawahnya garis. Kemudian ada fungsi batasan yang terakhir, yaitu non-negative constraint X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini X1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian di sini juga ada X2 lebih dari sama dengan 0. Dan daerah irisan dari kesemua constraint ini itu bentuknya segi 5 ini. Dan bisa diberi nama daerahnya ini dengan nama daerah ABCDE. Daerah ABCDE ini adalah daerah irisan dari kesemua constraint ini. Sehingga daerah ABCDE itu dinamakan dengan daerah layak. Sehingga nantinya solusi dari permasalahan linear programming ini, selama koordinat X1 dan X2-nya berada dalam daerah layak ini, maka bisa ditemukan solusi yang layak. Tetapi di sini solusi yang layak itu belum tentu solusi yang paling optimal. Untuk mencari solusi optimal, terlebih dahulu kita mencari gradien dari fungsi Z. Fungsi Z-nya di sini, Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Kalau kita cari gradiennya, nilainya itu sebesar min 3/5. Gradien itu sama dengan nilai tangen. Kalau misalkan di sini alfa itu sudut antara garis fungsi tujuan dengan sumbu X1, maka tangen alfanya itu nilainya sama dengan gradien dari fungsi Z tadi. Fungsi Z di sini digambarkan dengan garis yang berwarna merah. Setelah kita menentukan kemiringan garis dari fungsi Z-nya, Z sama dengan 3x1 plus 5x2, untuk kasus yang memaksimumkan fungsi Z, solusi optimumnya itu diperoleh dengan menggeser-geser garis fungsi tujuan yang berwarna merah ini ke titik yang paling jauh. Jadi kalau garis fungsi tujuan Z ini kita geser ke titik yang paling jauh, terus ke atas, maka titik terjauhnya itu akan bersinggungan dengan titik D pada daerah layaknya. Sehingga titik D ini dianggap sebagai solusi optimalnya, atau solusi yang menghasilkan nilai Z yang paling besar. Kemudian, untuk mencari tahu nilai Z-nya kira-kira besarnya berapa, kita perlu mencari tahu D itu berada pada koordinat berapa. Untuk mengetahui D pada koordinat yang keberapa, maka kita perlu mencari titik D itu dihasilkan dari garis apa saja. Jadi titik D itu merupakan perpotongan antara garis 2x2 sama dengan 12 dan garis 3x1 plus 2x2 sama dengan 18. Dari hasil perpotongan ini dengan cara eliminasi maupun substitusi,
diperoleh koordinat titik D itu berada pada koordinat X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 6. Dengan memasukkan X1 dan X2 pada koordinat D, diperoleh nilai Z optimumnya itu sebesar 36. Sehingga pada kasus ini, solusi optimumnya, fungsi tujuannya, nilai Z-nya itu bernilai 36 dan diperoleh dari X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 6. Contoh soal yang kedua, ini adalah contoh soal minimasi, di mana fungsi tujuannya adalah meminimumkan. Cara penyelesaiannya di sini ada sedikit perbedaan dengan kasus maksimasi. Dari soal kasus pada slide sebelumnya, kita bisa menyusun formulasi linear programming-nya sebagai berikut. Ada fungsi tujuan meminimumkan Z sama dengan 5x1, kemudian ini ada dua fungsi batasan, dan ada tambahan batasan non-negatif, X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama ketika akan menyelesaikan permasalahan tadi, kita perlu menentukan daerah layaknya. Daerah layaknya kita bisa buat dengan memasukkan fungsi batasan. Ada fungsi batasan yang pertama, 7x1 plus 2x2 lebih besar sama dengan 28. Jadi kita buat garisnya. Jadi garis ini, 7x1 plus 2x2 sama dengan 28. Dan daerah yang memenuhi constraint tersebut, daerahnya itu adalah daerah di atasnya garis. Kemudian ada constraint yang kedua. Untuk menentukan daerah dari constraint yang kedua, kita buat garis 2x1 plus 12x2 sama dengan 24. Dan daerah yang memenuhi fungsi constraint yang kedua, daerahnya itu adalah di atasnya garis. Kemudian ada non-negative constraint, X1 lebih dari sama dengan 0, dan X2 lebih dari sama dengan 0. Dan dari irisan semua constraint tadi, kita peroleh daerah layaknya itu berupa daerah yang diarsir, yang dibatasi oleh beberapa garis ini. Dan kita lihat daerah layaknya itu merupakan daerah yang terbuka. Untuk mencari solusi yang paling optimal untuk fungsi minimasi ini, langkah berikutnya yaitu menentukan gradien atau kemiringan garis dari fungsi tujuannya. Fungsi tujuan 5x1 plus 10x2 ini mempunyai kemiringan garis sebesar min setengah. Garis dengan kemiringan sebesar min setengah, kalau kita buat garisnya, ini adalah garis yang warna merah. Ini adalah garis fungsi tujuannya. Garis yang warna merah ini mempunyai kemiringan min setengah. Berarti rasio antara vertikalnya dengan horizontalnya itu perbandingannya 1:2. Yang membedakan antara fungsi minimasi dengan fungsi maksimasi, kalau pada fungsi minimasi, garis Z-nya, jadi yang warna merah ini adalah garis Z-nya, itu kita geser-geser ke titik yang paling bawah. Karena yang kita cari itu adalah nilai yang paling kecil. Ketika kita geser ke titik yang paling bawah, maka ditemukan titik yang paling bawah itu merupakan perpotongan antara garis
2x1 plus 12x2 sama dengan 24, dan garis 7x1 plus 2x2 sama dengan 28. Dan perpotongan ini, ketika kita mencarinya dengan eliminasi maupun substitusi, berada pada koordinat 3,6 dan 1,4. Dan pada koordinat tersebut diperoleh nilai Z-nya yang paling minimal, yang paling kecil itu sebesar 32. Ada beberapa istilah yang harus dikenali dalam metode grafik. Istilah ini terkait dengan solusi optimal yang telah diperoleh. Ada yang namanya unique finite optimal solution. Jadi solusi optimalnya itu diperoleh hanya satu macam saja. Contoh soal yang sebelumnya itu merupakan unique finite optimal solution. Ketika kita menggeser-geser garis fungsi tujuannya, kalau di gambar ini garis fungsi tujuan itu yang garis putus-putus ini, kalau kita geser-geser ke titik yang paling jauh, maka garis tersebut hanya akan bersinggungan dengan satu titik saja pada daerah solusinya. Ini salah satu contoh kasus unique finite optimal solution. Seperti contoh yang nomor soal 1 tadi. Solusi optimalnya itu diperoleh dari satu titik, yaitu titik D. Ada lagi istilah alternatif finite optimal solution. Pada kasus ini, solusi optimalnya itu lebih dari satu. Ini ilustrasinya. Di sini ada daerah solusinya di sini daerah yang diarsir ini. Kemudian ada garis fungsi tujuan, di mana garis fungsi tujuannya di sini garis yang putus-putus ini. Ketika garis fungsi tujuan digeser naik turun, misalkan pada fungsi maksimum digeser ke titik yang paling atas, maka titik yang paling atas atau titik yang paling jauh itu akan berada pada sepanjang garis yang dibentuk oleh salah satu fungsi batasan. Sehingga solusi optimalnya itu diperoleh dari koordinat X1 dan X2 selama X1 dan X2-nya itu berada pada sepanjang garis ini, yang saya tandai warna merah ini. Salah satu ciri bahwa kasus yang dihadapi itu adalah alternatif finite optimal solution, itu bisa ditandai jika kemiringan garis fungsi tujuan itu sama dengan kemiringan garis fungsi batasannya. Kalau kemiringan garis fungsi tujuan itu sama dengan kemiringan garis fungsi batasannya, maka di sini diartikan fungsi tujuan itu sejajar dengan garis fungsi batasannya. Lebih jelasnya, untuk mengenali alternatif finite optimal solution, ini ada fungsi tujuannya di sini Z sama dengan X1 plus 4X2. Kemudian di sini ada beberapa fungsi tujuan. Kalau kita lihat di sini, fungsi tujuan Z itu akan mempunyai kemiringan garis yang sama dengan fungsi constant yang pertama ini. Cirinya kita lihat koefisien X1 nilainya sama dan koefisien X2 nilainya juga sama.
garis fungsi tujuan ini akan memiliki gradien sebesar min 1/4. Jadi gradiennya di sini min 1/4. Demikian juga dengan fungsi batasan yang pertama, juga akan mempunyai kemiringan garis sebesar min 1/4. Oke, kemudian kita cek daerah layaknya. Daerah layaknya di sini pertama kita tentukan daerah dari fungsi constraint atau fungsi batasan yang pertama. Ini adalah garis untuk fungsi batasan yang pertama, dan daerah layaknya itu di bawah garis. Kemudian ini adalah garis untuk fungsi constraint yang kedua. Daerahnya itu juga berada di bawahnya garis. Kemudian ada non-negatif constraint X1 lebih dari 0 dan juga X2 lebih dari 0. Sehingga daerah layaknya ini adalah daerah yang diarsir yang bisa ditandai dengan daerah ABCD. Karena ini fungsi tujuannya maksimum, maka kita akan menggeser-geser garis fungsi tujuan. Garis fungsi tujuannya di sini yang berwarna merah, kita geser-geser ke titik yang paling jauh. Dan ternyata setelah digeser-geser ke titik yang paling jauh, maka titik yang paling jauh dari garis fungsi tujuan itu akan berada pada sepanjang garis B dan C. Sehingga koordinat X1 dan X2 sepanjang garis BC itu akan menghasilkan solusi yang paling optimal yang menghasilkan nilai Z yang paling maksimum. Selanjutnya ada kasus lagi, yaitu unbounded optimal solution. Pada kasus ini, solusi optimalnya itu berada pada area yang tidak terbatas. Cirinya, kalau pada kasus unbounded optimal solution, daerah layaknya itu merupakan daerah yang terbuka. Kalau misalkan ini adalah fungsi maksimum, kemudian garis yang putus-putus ini adalah garis fungsi tujuan, maka ketika kita menggeser-geser garis fungsi tujuannya, karena ini daerahnya adalah daerah yang terbuka, maka garis fungsi tujuan ini bisa kita geser ke kanan ke titik yang paling jauh dengan jarak yang tidak terbatas. Sehingga solusi optimalnya di sini juga akan bernilai tidak terbatas juga. Pada kasus unbounded optimal solution, itu dikarenakan karena adanya daerah solusi yang layak yang luasannya itu tidak tertutup. Biasanya, kasus unbounded optimal solution itu disebabkan karena kurangnya fungsi batasan yang dimasukkan ke dalam linear programming. Jadi kelewatan tidak memasukkan satu atau beberapa fungsi batasan. Untuk lebih memperjelas kasus unbounded optimal solution, ini ada kasus linear programming. Fungsi tujuannya maksimasi Z 2x1 min 4x2. Garis fungsi Z ini mempunyai gradien sebesar 1/2. Gradiennya nilainya positif. Kalau gradiennya positif, garisnya itu miring ke kanan. Dan pada grafik ini, garis fungsi Z itu diwakili dengan garis putus-putus yang berwarna merah. Untuk membuat daerah layaknya, kita masukkan fungsi constraint yang pertama, X1 min X2, kurang dari sama dengan 1, daerahnya terletak di sebelah kirinya garis.
Kita masukkan fungsi constraint yang kedua, 2x1 plus x2 lebih besar sama dengan 6. Daerahnya di sini terletak di atasnya garis. Kemudian juga kita masukkan constraint x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Ditemukan daerah layaknya adalah daerah yang diarsir warna biru. Daerah ini merupakan daerah yang terbuka, nggak ada tutupnya. Kalau kita akan mencari nilai Z yang paling maksimum, maka kita bisa menggeser-geser garis Z-nya ini ke titik yang paling jauh yang sekiranya bisa menghasilkan nilai Z yang paling besar. Kita geser ke arah kanan. Karena ini daerahnya merupakan daerah yang terbuka, maka ketika kita geser ke kanan, maka jaraknya itu tidak akan ada habisnya. Sehingga solusi yang dihasilkan itu juga tidak terbatas. Dan itu dinamakan dengan unbounded optimal solution. Ada lagi istilah solusi corner point visible. Pada metode grafik, ada kemungkinan solusi yang layak itu diperoleh dari titik-titik yang merupakan perpotongan dari beberapa fungsi batasan atau fungsi constraint. Nah, perpotongannya ini kan membentuk sudut. Jadi ada kemungkinan solusi layaknya itu berada pada sudut-sudut yang dibentuk dari perpotongan beberapa fungsi batasan. Ada lagi kasus empty visible region atau invisible atau inconsistent, artinya linear programming-nya tidak mempunyai solusi yang layak. Kenapa tidak mempunyai solusi yang layak? Karena tidak ditemukan daerah solusi yang merupakan irisan dari semua constraint yang ada. Sebagai ilustrasi di sini ada constraint yang pertama. Constraint yang pertama ini kalau kita buat garis, ini adalah constraint yang pertama. Kemudian daerah yang memenuhi constraint yang pertama itu daerahnya adalah di bawah garis. Kemudian ada constraint yang kedua. Constraint yang kedua ini, kalau kita lihat daerah constraint tersebut terletak di sebelah kirinya garis. Kemudian ada constraint yang ketiga. X2 lebih dari sama dengan 4. Daerah yang memenuhi constraint tersebut di atasnya garis X2 sama dengan 4. Kemudian ada constraint X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0. Kalau kita lihat, tidak ditemukan daerah yang merupakan irisan dari kelima constraint ini. Ketika tidak ditemukan daerah yang merupakan irisan dari kesemua constraint, maka artinya tidak ditemukan daerah layaknya. Ketika tidak ditemukan daerah layaknya, berarti di sini tidak ditemukan solusi yang layak.